Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Kamu kalah, ucap Lindong. Ketika suara Lindong menyebar di langit, arena yang awalnya sepi, secara bertahap berubah menjadi keributan. Banyak yang orang diam-diam membuka bibir mereka ketika mereka, dan mencoba yang terbaik untuk menenangkan kejutan di hati mereka. Tidak ada yang mengharapkan hasilnya akan muncul begitu cepat. Awalnya mereka berpikiran, bahwa pertarungan ini akan berlarut-larut untuk sementara waktu sebelum pemenang diputuskan. Namun, kenyataan mengajarkan mereka arti kata tegas. Kita kalah, ucap Zhou Yi. Ekspresi terkejut di wajah duo Zhou Yi berlangsung cukup lama, sebelum mereka perlahan-lahan pulih kembali. Saling bertukar pandang satu sama lain, mereka menyadari bahwa kedua wajah mereka sedikit pucat. Namun, mereka akhirnya mengangguk sebelum mereka mengakui kekalahan mereka dengan menyakitkan. Energi mental yang sombong, ucap dari kelompok Komandan Iblis Naga Langit. Ketika kelompok Heaven Dragon Demon Commander melihat hasil akhir, sebuah ekspresi serius muncul di mata mereka. Sebelumnya, Lindong telah menggunakan kekuatan penuhnya ketika ia menyerang. Namun, kekuatan dari serangan pedang itu menyebabkan mereka yang hanya berdiri di dekatnya, merasakan tubuh mereka menjadi dingin. Selain itu, mereka tahu bahwa jika serangan itu diarahkan ke arah mereka, kemungkinan mereka akan terluka parah, bahkan jika mereka bisa memblokirnya. Trio Panglima Iblis Naga Langit mengangkat kepala mereka dan memandangi sosok kurus di langit. Ada emosi yang rumit di mata mereka. Pertama kali mereka bertemu Lindong, yang terakhir harus menggunakan berbagai teknik sebelum dia nyaris tidak bisa berurusan dengan mereka. Namun, dalam waktu kurang dari 1 tahun, pria muda ini, yang dulunya merupakan pemuda yang tidak berarti di mata mereka, perlahan-lahan menutup celah sebelum dia akhirnya melampaui mereka. Tingkat di mana dia mengunggulinya benar-benar menakutkan. Mereka bertiga menghela nafas diam-diam di hati mereka, sebelum sedikit ketidakpuasan yang terkubur jauh di dalam hati mereka, akhirnya lenyap. Dengan kekuatan Lindong saat ini, mereka tidak lagi punya alasan untuk tidak tunduk padanya. Selanjutnya, dengan kekuatannya saat ini, mereka akhirnya menerima Lindong sebagai pemimpin sejati Istana Empat Titans. Selain itu, ini tidak ada hubungannya dengan fakta bahwa dia adalah tetua hukuman suku naga. Berdiri di langit, raksasa perak di belakang Lindong perlahan-lahan menghilang. Setelah itu, sinar matahari yang hangat sekali lagi tersebar di tanah yang redup, dan menyelimuti arena yang berantakan. Huff! Sekelompok uap putih perak dikeluarkan dari mulut Lindong. Ketika dia merasakan energi mental yang melonjak di istana Niwannya, ekspresi puas muncul di wajahnya. Setelah naik ke level Grandmaster Simbol, kekuatan energi mentalnya telah mengalami transformasi secara drastis. Selain itu, ia hanya pada level Grandmaster Simbol tingkat awal. Selain itu, kecuali kalau itu adalah ahli panggung samsara yang telah menyentuh reinkarnasi, seperti tetua pertama Zuli dari suku Celestial Demon Marten, dia tidak takut pada ahli panggung samsara lainnya. Pelatihan selama 1 dekade yang pahit di api penyucian pada akhirnya tidak sia-sia. Terima kasih telah mengizinkan aku untuk menang, ucap Lindong. Lindong menekan pikiran di dalam hatinya sebelum ia mendarat di tanah. Ketika dia melihat Zhou Yi dan Zhou Li yang agak tertekan, senyum hangat muncul di wajahnya. Ini sangat mengejutkan, sangatlah berbeda dari ekspresi sedingin es dari sebelumnya. Sebelumnya, duo Zhou Yi terlalu sombong. Oleh karena itu, untuk membuat mereka tunduk, Lindong tidak punya pilihan selain menampilkan sikap yang lebih sombong lagi. Jika tidak, duo Zhou Yi mungkin diam-diam akan membencinya, jika dia memilih untuk bersikap lunak dengan mereka sejak awal. Ketika mereka mendengar kata-katanya, duo Zhou Yi segera menjawab dengan sopan. Keangkuhan mereka dari sebelumnya telah benar-benar lenyap. Setelah semuanya, mereka bangga dengan kekuatan mereka sendiri dan dari cara mereka melihatnya, meskipun Istana Empat Titans cukup tangguh, Panglima Iblis Naga Langit dan yang lainnya hanya dianggap sebagai yang setara dengannya. Karena itu, mereka menolak untuk tunduk kepada mereka. Namun, mereka tidak berharap bahwa Istana Empat Titans benar-benar memiliki orang yang menakutkan seperti Lindong. Karena kalian berdua tertarik untuk bergabung dengan Istana Empat Titansku, kalian berdua akan menjadi tetua. Bawahan kamu juga akan menjadi bagian dari Four Titans Palace. Namun, kamu harus mematuhi aturan kami setelah kamu bergabung, dan kami tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada siapapun yang tidak mematuhi peraturan. Ucap Lindong.
Siap, Zhou Yi bersaudara mengangguk. Mereka juga mengerti bahwa mereka tidak memiliki kemampuan untuk mendisiplinkan bawahan mereka. Kalau tidak, bawahan mereka tidak akan menjadi gerombolan yang tersebar ini. Selain itu, Istana Empat Titan secara alami tidak akan membiarkan bawahan mereka menimbulkan masalah. Kelompok The Heaven Dragon Demon Commander diam-diam menghela nafas lega, ketika mereka melihat kalau duo Zhou Yi akhirnya menyerah. Diam-diam mereka agak terkesan dengan tindakan Lindong. Lagi pula, jika mereka berada di posisinya, kemungkinan besar mereka akan kesulitan untuk membuat dua orang yang sombong itu tunduk. Tingkatkan terus intensitas pelatihan pada hari-hari berikutnya. Peristiwa besar akan segera terjadi di wilayah iblis, dan Istana Empat Titans kami tidak boleh ketinggalan. Lindong menoleh dan melihat kelompok komandan iblis naga langit sebelum dia berkata, Devouring Divine Palace akan muncul dalam waktu kurang dari sebulan, dan itu pasti akan menyebabkan keributan besar di wilayah iblis. Karena itu, mereka harus membuat beberapa persiapan. Selain itu, meskipun kebanyakan orang tidak tahu apa yang ada di dalam Devouring Divine Palace, tidak mungkin untuk menyimpan informasi dalam waktu lama. Oleh karena itu, begitu informasi terungkap, tidak ada yang tahu berapa banyak orang kuat yang akan berkerumun. Pada saat itu, sepertinya tidak akan menjadi tugas yang mudah untuk berhasil mendapatkan warisan dari Master yang melahap. Kelompok The Heaven Dragon Demon Commander merasa sedikit ragu ketika mereka mendengar kata-kata Lindong. Namun, mereka hanya mengangguk setelah mereka melihat bahwa Lindong tidak bermaksud untuk menguraikan unek-uneknya. Naga Langit, kamu akan bertanggung jawab untuk menangani sesepuh Zhou Yi dan Zhou Li. Buat mereka terbiasa dengan Four Titans Palace dan atur tugas mereka, ucap Lindong. Dipahami. Komandan Iblis Naga Langit mengangguk dan menjawab. Lindong tidak berlama-lama setelah mengeluarkan instruksinya. Dia berbalik dan berjalan menuju aula utama. Segera, Little Marten dan Little Flame mengikuti dari belakang, meninggalkan banyak anggota Photons Palace yang terpesona. Saudara Lindong benar-benar menjadi semakin tak terduga saja ya, ucap Komandan Iblis Kera Emas sambil menghela nafas ketika dia melihat sosok Lindong. Sungguh tak terduga, baru 3 bulan sejak terakhir kami melihatnya. Namun, dia sudah maju ke tingkat Grandmaster Simbol, ucap The Ghost Condor Demon Commander, yang juga tertawa pahit. Suaranya dipenuhi dengan keheranan. Baiklah, mari kita hentikan itu, ucap Lindong. Di belakang Lindong adalah suku naga dan suku Celestial Demon Marten. Ini bukan sesuatu yang bisa dicapai oleh orang biasa. Alasan mengapa suku 9 Phoenix tidak menyerang Istana Empat Titans kami setelah kami menyinggung Gunung Mang, itu semua karena latar belakang Lindong. Oleh karena itu, Istana Empat Titans dapat melakukannya tanpa kita, tetapi itu tidak dapat dilakukan tanpa saudara Lindong. The Heaven Dragon Demon Commander melirik kedua komandan iblis lainnya, sebelum dia berkata dengan suara samar. Mengingat bakat saudara Lindong, siapa yang bisa mengatakan dengan pasti, bahwa dia tidak akan maju ke tahap reinkarnasi di masa depan? Saat itu, siapa di wilayah iblis yang tidak akan tahu nama dari Istana Empat Titans? Selain itu, kami juga akan dapat mengandalkan ini untuk menumbuhkan reputasi kami di seluruh wilayah Demon. Reputasi kita di kemudian hari, pasti akan melebihi penguasa wilayah kecil seperti sebelumnya. Oleh karena itu, aku pikir yang terbaik adalah dengan cepat memadamkan pikiran pemberontak di pikiran kamu. Kalian berdua harus menyadari modus operandi saudara Lindong, ucap Komandan Iblis Naga Langit. Komandan Iblis Kera Emas dan Komandan Iblis Condor Hantu keduanya terkejut. Setelah itu, mereka mengangguk pelan. Kakak, apakah energi mentalmu naik ke level simbol Grandmaster? Di aula utama, Little Flame bertanya dengan gembira. Ya, Lindong tersenyum dan mengangguk. Dia melihat tubuh Little Flame seperti menara logam. Ketika mereka bertiga berdiri bersama, jika dia dan Little Marten bergabung, bahkan tubuhnya tidak sampai setengah dari ukuran Little Flame. Apakah Istana Empat Titans mengalami masalah selama periode waktu ini? Tanya Lindong sambil menyipitkan matanya. Little Flame mengelola Four Titans Palace sendirian setelah dia pergi. Namun, karena yang terakhir belum mencapai tahap samsara, Lindong tidak tahu, apakah trio Panglima Naga Iblis dengan sukarela mau mematuhinya. Tidak kakak, kamu tenang saja. Trio Heaven Dragon Demon Commander mungkin kuat, tetapi mereka juga individu yang bijaksana. Karena itu, mereka tidak melakukan hal-hal yang gaduh di belakang punggungku. Flame kecil mengangguk dan menjawab. Baiklah kalau begitu. Lindong merasa yakin setelah mendengar ini. Istana Empat Titans adalah sesuatu yang akan mereka gunakan ketika mereka kembali ke wilayah Suan Timur. Oleh karena itu, jika trio Komandan Naga Langit mencoba untuk menimbulkan masalah, dia hanya bisa menjatuhkan mereka. Selain itu, seseorang dari suku Harimau Iblis datang mencari aku belum lama ini.
Api kecil menggosok kepalanya dan berkata, "Oh." Lindong sedikit terkejut. Suku Tiger Iblis adalah salah satu dari 8 suku raja, dan mereka cukup kuat. Mungkinkah alasan mengapa mereka datang mencari Little Flame adalah, itu karena api kecil memiliki garis keturunan suku Harimau Iblis? Orang yang datang untuk mencari aku adalah seorang tetua dari suku Tiger Iblis. Dia mengatakan kalau aku sangat berbakat, dan dapat bertarung untuk mendapatkan posisi pemimpin suku dari suku Tiger Iblis, ucap api kecil. Hah, meminta kamu untuk memperebutkan posisi pemimpin suku, ucap Lindong yang bingung. Meskipun api kecil memiliki garis keturunan suku Harimau Iblis, dia tidak ada hubungannya dengan suku tersebut. Namun, mereka sebenarnya meminta orang asing seperti dia untuk memperebutkan posisi pemimpin suku, pikir Lindong. Suku-suku macan tidak terlalu memperhatikan hubungan. Selama seseorang memiliki garis keturunan yang sama, ia memenuhi syarat dapat bersaing untuk posisi pemimpin suku. Tentu saja, prasyaratnya adalah bahwa seseorang harus memiliki kekuatan yang hebat. Itu karena pertarungan dalam suku macan biasanya akan berakhir dengan satu pemenang. Selain itu, sisa dari mereka biasanya akan dibunuh oleh pesaing mereka, ucap Marten kecil. Berdiri di samping mereka, Little Marten melirik malas pada Little Flame dan berkata, "Sepertinya tetua suku Tiger Devil kemungkinan besar datang dengan niat buruk. Meskipun Little Flame cukup kuat, dia kemungkinan besar akan mati, jika dia mencoba untuk memperebutkan posisi pemimpin suku sekarang," ucap Marten kecil. Lindong mengerutkan keningnya. Dia tidak berharap persaingan untuk posisi pemimpin suku di suku Tiger Iblis semenakutkan ini. Mari kita kesampingkan masalah ini untuk saat ini. Kamu bisa terlibat dalam kekacauan itu begitu kamu percaya diri. Tidak perlu terburu-buru, ucap Lindong sambil menggelengkan kepalanya dan memperingatkan. "Ya," jawab api kecil. Little Flame tidak keberatan dengan saran Lindong. Setelah semua, selama Lindong tidak memberikan persetujuannya, dia tidak akan setuju untuk itu. "Oh iya Kak, tadi kamu telah menyebutkan, bahwa sesuatu yang besar akan terjadi dalam waktu 1 bulan. Apa sebenarnya itu?" tanya api kecil. Ketika Little Flame mengingat apa yang disebutkan Lindong sebelumnya, dia tanpa sadar bertanya karena penasaran. Duduk di kursi, Lindong dengan lembut menghembuskan napas sebelum dia menjawab. "The Devouring Divine Palace akan terbuka," jawab Lindong. Tubuh Little Flame menegang, sebelum ekspresinya menjadi benar-benar serius. Setelah kembali ke Istana Empat Titans, selain itu, pada suatu hari di mana ia harus bertarung untuk mengintimidasi pasangan Zhou Yi, sisa hari-hari Lindong agak sepi dan damai. Selain itu, duo Zhou Yi tidak membuat masalah lagi setelah hari itu, dan ini memungkinkan Four Titans Palace turun ke keadaan yang damai. Namun, karena permintaan Lindong, suasana di dalam seluruh Istana Empat Titans menjadi sangat tegang. Sementara itu, pertahanannya juga diperketat. Waktu berlalu satu demi satu di tengah-tengah lingkungan pelatihan yang tegang ini. Lebih dari selusin hari kemudian, Lindong sedang duduk di aula yang terletak di puncak gunung. Saat dia memperhatikan banyak individu kuat dari Four Titans Palace yang berlatih di alun-alun di bawah, dia merasakan sedikit kepuasan. Namun, tepat saat dia akan pergi, ekspresinya tiba-tiba berubah sebelum dia mengangkat kepalanya. Lalu, mata hitamnya yang gelap berisi kegembiraan liar saat dia melihat ke arah langit utara yang jauh. Sebuah retakan muncul di antara alisnya, di depan mata misterius simbol ancestral secara diam-diam muncul. Setelah itu, visi Lindong tampaknya menembus melalui ruang, sebelum tiba di wilayah utara yang jauh. Retakan besar telah muncul di daerah itu. Sementara itu, energi liar dan keras yang tampaknya mampu mendominasi dunia, telah menyebar dari dalam celah itu. Kekuatan Yuan di seluruh negeri tampaknya telah menjadi kacau pada saat ini. "Akhirnya itu akan muncul," ucap Lindong. Mata simbol ancestral yang terjepit di antara alis Lindong, perlahan-lahan menghilang. Segera setelah itu, dia secara bertahap mengepalkan tangannya. Namun, ombak yang mengaduk di dalam hatinya menolak untuk mereda. Itu karena hari yang dia tunggu akhirnya telah tiba. Bagian paling utara dari wilayah iblis. Ada dataran terpencil dan terasa kuno. Angin sepoi-sepoi yang dingin seperti pedang, menyapu tempat ini, mengiris tanah, dan membiarkannya dipenuhi bekas luka. Ini adalah daerah yang sangat terpencil di wilayah Demon. Karena kondisi yang terlalu keras, hampir tidak ada yang memilih untuk menetap di daerah ini. Karenanya, sejak zaman kuno, tempat ini hanya dikunjungi oleh beberapa manusia. Dengan demikian, tempat ini juga menjadi tempat berkumpulnya berbagai binatang iblis liar yang sangat cerdas, yang belum mencapai kesadaran pada dirinya sendiri. Meskipun mereka adalah sesama binatang iblis, mereka yang berada di daerah ini condong lebih dekat ke arah kata binatang.
mereka tidak terlalu pintar. Selain itu, karena beberapa orang luar telah menginjakkan kaki ke daerah ini, itu memungkinkan binatang-binatang iblis untuk menjaga garis keturunan mereka yang kuat, yang diturunkan sejak zaman kuno. Lebih jauh lagi, meskipun garis keturunan ini mungkin terkorosi, mereka masih memiliki kekuatan yang menakutkan. Sehubungan dengan sifat haus darah mereka, itu menyebabkan daerah terpencil ini menjadi semakin sepi. Namun, sampai sekarang, ada perkembangan yang mengejutkan dan tidak biasa yang terjadi di langit di atas area ini. Orang bisa melihat ruang kosong yang berputar-putar, sebelum retakan hitam yang berukuran puluhan ribu kaki itu muncul. Bang! Riak energi yang tak terlukiskan menyapu keluar dari celah ke segala arah. Setelah itu, riak-riak itu menyebar dengan kecepatan yang menakutkan, sebelum akhirnya berubah menjadi banyak pilar cahaya yang melesat ke arah awan di langit. Yang mengejutkannya lagi, orang bisa dengan jelas melihat pilar-pilar cahaya itu bahkan dari jarak 5 km. Selain itu, riak energi dapat meresap dalam diri banyak orang terpesona. Saat pilar cahaya itu menembak ke arah awan, riak energi di dalam wilayah iblis langsung menjadi sedikit kacau. Setelah itu, dengan cepat menarik perhatian berbagai individu yang kuat. Wilayah naga, karena mereka adalah salah satu dari 4 suku penguasa, dan mereka berada di utara daerah Demon, suku naga dengan cepat mendeteksi aktivitas tidak biasa yang telah terjadi. Banyak suara angin deras tiba-tiba muncul di langit di atas suku naga. Segera setelah itu, banyak orang tiba-tiba muncul di langit. Orang pertama yang muncul adalah pemimpin suku-suku naga, Yuan Qian. Saat ini dia melihat ke arah utara dengan ekspresi muram. Sementara itu, ada banyak kejutan yang mengalir jauh di dalam matanya. Pemimpin suku, fluktuasi ini, seorang tetua dari suku naga bertanya kaget dengan ekspresi serius. Aku ingin tahu, ahli top tier mana yang akan dilahirkan, tanya tetua tersebut. Yuan Qian menggelengkan kepalanya dan menjawab. Itu tidak tampak seperti seseorang yang akan dilahirkan ke dunia ini. Dari riak-riak itu, aku bisa mendeteksi tanda-tanda bahwa ruang di sana menjadi kacau. Karena itu, sepertinya ruang di sana telah hancur, jawab Yuan Qian. Hah, hancurnya ruang, ucap tetua suku naga lain yang agak bingung. Yuan Qian menyipitkan matanya. Sesaat kemudian, kilatan melintas di matanya. Selama zaman kuno, ketika para ahli tingkat atas yang kuat akan mati, para ahli itu akan menciptakan dunianya sendiri, dan mati di dalamnya. Aku mencoba menyelidiki riak-riak energi di dalam sebelumnya. Namun, indera aku dilahap saat melakukan kontak dengan mereka. Hahaha, sejak zaman kuno, satu-satunya yang memiliki kekuatan menakutkan seperti itu, bahkan setelah kematiannya, kemungkinan besar adalah sang master yang melahap, ucap Yuan Qian menjelaskan. Hah, master melahap, tetua suku naga sekitarnya mengeluarkan suara seru setelah mendengar kata-kata itu. Sementara itu, mereka semua tampak dibawa kembali, itu sudah jelas, individu tingkat atas dari zaman kuno ini bukanlah nama asing bagi mereka. Tempat itu akan menjadi sangat hidup, saat mempertimbangkan reputasi master yang melahap, kemungkinan para ahli tingkat atas yang tak terhitung jumlahnya akan berkerumun. Pada saat itu, pertarungan yang hebat pasti akan terjadi. Seorang tetua dari suku naga berkata. Bahkan seseorang dengan ketabahan mentalnya, yang tidak tertarik pada warisan dari sang master yang melahap. Oleh karena itu, semakin sedikit yang perlu dikatakan tentang orang lain. The Devouring Master adalah sosok legendaris yang kuat, yang bahkan mampu mengalahkan leluhur Kaisar Naga 6 Jari Sage. Aku bisa merasakan perlawanan yang datang dari dunia di mana dia meninggal. Namun, itu tidak secara khusus menargetkan aku. Sebaliknya, aku percaya bahwa itu menargetkan setiap ahli tingkat atas yang telah mencapai tahap reinkarnasi. Yuan Qian berbicara dengan senyum tipis. Apa maksud pemimpin? Seorang tetua bertanya dengan heran. Sepertinya, sang penyelamat tidak ingin warisannya diperoleh oleh seseorang yang telah melangkah ke tahap reinkarnasi. Ini karena mereka yang telah maju ke tahap reinkarnasi, yang biasanya memiliki metode pelatihan mereka sendiri, dan hampir tidak mungkin bagi mereka untuk berubah. Untuk selanjutnya, akan lebih berbahaya daripada kebaikan, jika mereka mendapatkan warisannya. Yuan Qian tertawa dan menjelaskan. Tidak semua orang cocok mendapatkan warisannya. Sang master melahap kemungkinan besar ingin meninggalkan warisannya kepada orang yang paling cocok, tambah Yuan Qian. Para tetua mengangguk. Dengan keributan yang begitu besar, apa yang harus dilakukan suku naga kita, tanya tetua lain. Kita pasti harus terlibat. Namun, penjara penekan iblis berada di bawah suku naga kami, dan aku tidak bisa pergi. Karena itu, biarkan orang itu, Liu Qing, yang memimpin kelompok untuk menyelidiki masalah ini. Secara kebetulan, dia baru saja meninggalkan pengasingannya.
Meskipun dia belum melangkah ke tahap reinkarnasi, dia samar-samar sudah menyentuh reinkarnasi. Oleh karena itu, jika dia berhasil mendapatkan warisan dari master yang melahap, mungkin saja dia bisa membuat terobosan. Yuan Qian tersenyum dan berkata, Liu Qing, manik training itu benar-benar keluar dari pengasingannya. Para tetua terkejut ketika mereka mendengar kata-kata itu. Aye, untuk grup Yansan, dia adalah idola yang hanya berperingkat di bawah King Zi. Oh itu benar, aku hampir lupa, tetua hukuman baru kami memiliki simbol leluhur yang melahap, sangat mungkin bahwa ia akan menjadi yang pertama untuk mendeteksi kejadian ini. Mengingat karakternya, dia pasti tidak akan melewatkan ini, ucap Yuan Qian sambil tertawa. Tetua Lindong ya, hahaha, ini akan menjadi semakin menarik. Liu Qing juga menerima beberapa petunjuk dari Lord King Zi saat itu. Aku ingin tahu bagaimana ekspresinya, jika kedua rekan yang keduanya telah berlatih keterampilan naga terwujud langit hijau saling bertemu, ucap tetua lain di sekitarnya, dan semuanya langsung tertawa. Sepertinya mereka sangat tertarik untuk menyaksikan pertemuan seperti itu. Yuan Qian mengangguk. Setelah itu, dia mengarahkan perhatiannya ke arah utara yang jauh. Ketika dia mendeteksi riak-riak yang kacau di langit, dia menghela nafas dengan lembut. Sepertinya akan ada keributan yang sangat besar kali ini. Orang hanya dapat bertanya-tanya, siapa yang akan cukup beruntung untuk berhasil mendapatkan warisan master yang melahap. Sementara kelompok Yuan Qian sedang mengobrol di langit, seorang individu langsing dan anggun yang mengenakan baju besi hitam, duduk di atas tahta hitam yang jauh di dalam penjara penindasan iblis di bawah tanah suku naga. Tiba-tiba, dia membuka matanya yang tertutup rapat. Dia mengangkat kepalanya, pandangannya seolah-olah mampu menembus tanah, saat dia menatap titik kosong tertentu di langit. Sementara itu, ada pandangan melankolis di matanya, itu sudah jelas, dia juga mendeteksi fluktuasi yang luar biasa. Impian kamu, kami akan membantu kamu menyelesaikan apa yang kamu mulai. Dunia ini pasti tidak akan jatuh ke tangan Yimo, ucap Master Kegelapan. Akhirnya, dia perlahan-lahan menutup matanya kembali. Setelah itu, suara tenang terdengar di penjara penindasan iblis yang tenang ini. Jelas bahwa suku naga bukan satu-satunya faksi yang mendeteksi riak-riak yang dipancarkan dari bagian utara wilayah Demon. Segera setelah suku naga mendeteksi riak-riak itu, banyak ahli top dari suku Celestial Demon Marten, suku 9 Phoenix, dan suku Kunpeng juga mendeteksinya. Selanjutnya, suku-suku itu mulai meletus dalam kegemparan. Karena Yuan Qian dapat menyimpulkan asal dari ahli yang meninggal di ruang yang hancur, secara alami ada beberapa individu yang berpengalaman di 3 suku penguasa lain yang bisa melakukannya. Oleh karena itu, mereka dengan cepat menyimpulkan, bahwa itu terkait dengan master yang melahap. Setelah mereka menyadari apa yang sedang terjadi, keributan tidak diragukan lagi telah meletus. Meskipun ada ahli tingkat atas dalam 3 suku penguasa ini yang telah melangkah ke tahap reinkarnasi, seorang ahli tingkat atas dari zaman kuno jelas seseorang yang tidak dapat ditandingi oleh ahli tahap reinkarnasi biasa. Oleh karena itu, barang-barang yang dia tinggalkan bahkan akan memikat ahli tahap reinkarnasi. Oleh karena itu, 3 suku penguasa dengan cepat membuat berbagai persiapan, itu sudah jelas, mereka tidak ingin melewatkan kesempatan sebesar ini. Kejutan ini juga secara bertahap menyebar. Setelah 4 suku penguasa, 8 suku raja besar juga menyadarinya. Namun, fondasi mereka memang sedikit lebih lemah dari 4 suku penguasa. Oleh karena itu, mereka hanya berhasil menyimpulkan bahwa ada seorang ahli tingkat atas kuno yang meninggal di ruang yang hancur itu. Namun, mereka tidak tahu identitas pastinya. Meskipun demikian, mereka masih dipaksa untuk bertindak. Lagi pula, benda apapun yang ditinggalkan oleh ahli tahap reinkarnasi ulung, itu memiliki godaan yang tak seorang pun bisa menolaknya. Karena itu, mereka secara alami ingin mendapat bagian dari makanan yang nikmat ini. Tentu saja, wilayah iblis sangat luas, dan ada banyak orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Selain 4 suku penguasa dan 8 suku raja besar, ada juga banyak faksi kuat yang tidak begitu terkenal. Meskipun faksi-faksi ini biasanya menyembunyikan kekuatan mereka, kekuatan tersembunyi mereka tidak dapat diremehkan. Biasanya, sulit untuk mengetahui tentang kekuatan mereka yang sebenarnya. Namun, ketika situasi seperti ini terjadi, faksi-faksi itu, yang biasanya menyembunyikan kekuatan mereka, masih akan bergerak karena godaan yang luar biasa. Singkatnya, seluruh wilayah iblis akan meledak menjadi keributan. Sementara seluruh wilayah iblis berangsur-angsur meletus menjadi keributan, ke arah pegunungan tertentu jauh di dalam wilayah iblis. Pegunungan ini berwarna hitam gelap. Sementara itu, awan hitam yang menyebar di atas dipenuhi dengan riak gelap dan menyeramkan.
Jauh di dalam pegunungan itu, kabut hitam tiba-tiba berkumpul di puncak gunung, sebelum bayangan hitam muncul dengan cara yang aneh. Dia benar-benar tertutup oleh kabut hitam. Sementara itu, matanya yang tanpa emosi menatap ke arah utara. Hahaha, apakah disitulah sang master melahap mati? Orang yang penuh kebencian itu benar-benar menolak untuk membiarkan seseorang berdamai, bahkan setelah kematiannya, ucap sosok hitam itu sambil memandang ke arah utara, sebelum suaranya yang serak perlahan terdengar. Ghost Abyss King, sepertinya berbagai faksi telah mengirim banyak orang kuat ke daerah paling utara. Apa yang harus kita lakukan? Tanya seseorang. Di balik sosok hitam ini, kabut hitam menggeliat sebelum sesosok manusia muncul dan tertawa dengan cara yang aneh. Tidak mungkin kita akan melewatkan acara besar seperti itu. Di masa lalu, kita hanya bisa membunuh Master Melahap setelah banyak kesulitan. Jika seseorang diizinkan untuk menerima warisannya, akan ada Master Devouring lain di dunia ini. Itu akan menjadi berita buruk bagi kita. Sosok di depan bayangan hitam itu menjawab dengan sikap acuh tak acuh. Maksudmu? Tanya seseorang. Mari kita menuju ke daerah paling utara. Siapapun yang mendapatkan warisan Master yang melahap. Suaranya berhenti setelah ia menyebutkan di poin ini. Segera setelah itu, niat membunuh gelap dan menyeramkan muncul seperti banjir bandang. Kami akan membunuhnya segera, dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.